Nah, oke guys. Jadi di sini gue bakal jelasin tentang tata cara kita latihan coding di VJATS. Nah, jadi kalian pertama ke vjats.net. Nah, kalau nggak salah tuh VJATS ini bahkan dibuat oleh salah satu alumni BINUS. Nah, jadi bagus sih kalau menurut aku. Nah, dia tuh support ke apa namanya ya? Support dengan ini semua. Jadi sebenarnya tiap dari satu ini, misalkan HackerRank, itu adalah tempat latihan khusus untuk coding. Nah, dia tuh jadi yang menggabungkan mereka semua dengan berbagai soal mereka yang mungkin sulit, ada yang mudah, digabung semuanya di VJAT sini. Makanya aku paling suka pakai VJAT sini. Jadi kalau aku misalnya mau ambil coding atau soal yang susah dari suatu website, aku bisa aja pakai website VJAT ini gitu loh, tanpa harus ke website tersebut karena website inilah yang menggabungkan mereka semua. Gitu. Nah, nanti kalian sama register dulu kalau belum pernah bikin akun, baru abis itu login. Nah, kalau udah selesai, udah login kan, nanti kalian masuk ke link grup yang aku kasih itu loh. Aku ada kasih di deskripsi. Jadi nanti kalian tinggal tinggal apa namanya, klik linknya tersebut, baru kalian tinggal join. Nah, kalau aku udah join nih, aku tinggal ke arah grup, baru ke algorithm training, yang nama grup yang aku kasih. Nah, habis itu, kan ini kan mungkin bingung ya, ini apa ini? Nah, kalian pilih yang bagian ini. Atau enggak, aku login sebagai ini deh, sebagai member. Tadi kan aku login sebagai yang pemiliknya, sebagai leader. Nah, aku ke grup, baru aku pilih yang mana, habis itu kan udah masuk kayak gini. Nah, setelah itu, itu adalah namanya istilah bagaikan kontes atau suatu challenge-nya yang mana kan harus selesaikan. Bebas sih, kalau nggak kelarin juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mau latihan, ya kelarin itu. Nah, contohnya misal aku coba kerjaan yang ini, nah, habis itu kalau udah kayak gini, berarti ada dua nih. Nah, kan tinggal pilih ke sini, ke problem. Nah, problem baru kan tinggal pilih mau yang mana soalnya. Tinggal baca deh. Gitu. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Nah, ini kalian baca nih. Uh, istilahnya latar belakang kayak gimana, buat jenis inputnya kayak gimana. Input ini input terdiri dari dua baris. Baris pertama itu adalah positif, integer, bilangan bulat positif antara 1 sampai 100. Itu akan menandakan berapa banyak apa namanya, suhu yang dikolek atau suhu yang diterima dari University of Chicago. Nah itu. Nah, baru habis itu baris pertama, baris yang kedua itu mengandung and temperatures. Itu suhu-suhu yang daftar suhunya gitu loh. Jadi istilahnya baris pertama itu ada berapa banyak sih suhunya yang ditemukan atau temperaturnya. Nah, baris kedua itu baru udah daftar suhunya itu ada di ditunjukkan itu. Nah, setiap temperatur itu bisa antara min 1 juta sampai 1 juta temperaturnya. Nah, itu. Nah, yang outputnya apa? Kita harus print sebuah integer, yaitu banyaknya temperatur yang kurang dari 0. Less than ya, bukan kan nggak ada less than and equal, nggak ada, berarti kurang dari 0. Gitu. Nah, contohnya kayak gini. 3, berarti ada 3 nih temperaturnya, ada 5, min 10, sama 15. Nah, berarti sekarang tugas kita adalah menghitung ada berapa banyak sih temperatur yang di bawah 0. Ada 1 kan, cuma min 10, ya udah berarti kita output 1. Gitu. Kita ada lagi sampel input 2, 5. Ya udah baru kan ada 5 kan, kita isi temperatur semuanya. Baru kita lihat ada berapa banyak sih temperatur yang di bawah 0. Ada 5. Ya udah berarti otomatis 5 kita keluarin gitu. Nah, ini perlu kalian tekanin, teman aku banyak juga yang salah di sini, bahwa kalau yang bentuknya VJATS kayak gini, yang bentuknya seperti untuk latihan coding kayak gini, yang buat latihan logika, kalian itu kalau misalkan inputnya dimintanya kayak gini, berarti otomatis
input kalian benar-benar harus kalian nggak boleh tambah-tambahin kayak isilah banyak temperatur yang akan ditampilkan, yang akan diinput. Titik 2 baru isi 3, nggak boleh kayak gitu. Terus abis itu di bawahnya mungkin tunjukkanlah daftar temperatur yang ada, titik 2 baru tambahin ini, nggak boleh. Jadi harus tetap sama persis kayak gini inputannya. Nah, tapi kalau mengenai angka-angkanya, isinya, value-nya, nah ini boleh kalian ganti-ganti gitu. Tapi tentang struktur itu harus sama. Begitu juga outputnya nggak boleh tuh. Kita kalian isi misalkan banyak temperatur yang di bawah 0,2 baru baru nilainya, itu nggak boleh. Melainkan harus langsung sesuai dengan yang di soal. Kalau di soal ini kan dia cuma angka doang, cuma jumlah temperaturnya, ya udah berarti ini doang yang kita print, yang kita output. Jadi sesuaikan strukturnya. Nilainya boleh beda, tapi strukturnya harus tetap sama, seperti itu. Nah, aku coba kerja yang ini ya. Nah, aku buka devc, ini udah aku save sebelumnya, include stdio.h. Ini yang sebenarnya singkatan dari standard input output header. Nah, itu sih untuk pengetahuan aja. Nah, habis itu kan dia pertama banyaknya temperatur, berarti banyak temperatur. Nah, gitu. Habis itu oke. Ya ini namanya bebas ya. Kalau kayak dia disaranin kan N, tapi itu bebas. Yang penting input outputnya nanti strukturnya sama. Nah, aku isi ini kenapa? Agar lebih mudah bagi aku kalau mau baca gitu, untuk mengingat banyak temperatur ini untuk tampung apa sih gitu, lebih mudah bagi aku. Nah, setelah itu 5 min 10 15. Berarti temperaturnya nih, berarti kan kita scan dulu. Nah, ini ada lagi namanya kayak auto, apa namanya? Tips dari aku auto, dia langsung ini loh. Nah, langsung otomatis kayak quick gitu, jadi bisa lebih cepat. Nah, itu caranya gimana? Yang pertama tulis dulu misalkan inisialnya itu apa gitu, double itu control plus, nah ada kan, enter. Nah, gitu. Ingat jangan lupa ampersand. Nah, aku gecar nih biar aman. Nah, ini tuh bisa tuh kalau dia taruh di satu baris kayak gini. Yang penting titik komanya tetap harus ada sebagai buat, nah ini sih untuk membedakan antara kode satu dan kode yang lainnya. Nah, udah selesai, aku udah print. Nah, baru berarti kan aku mau input nih, mau minta inputan sebanyak yang banyak temperatur ini. Berarti aku pakai ini aja, pakai apa namanya? Hmm, loop. Baru berarti abis itu print, berarti scan ya. Oh ya, aku karena mau lihat ini sebenarnya algoritmanya ada beda-beda sih, ada banyak cara ya. Nah, kalau cara aku kayak gini. Jadi pas dia input, aku langsung hitung tuh count. Nah, ini banyak temperatur yang bakal di bawah 0, aku bakal taruh di sini. Nah, jadi misalkan aku ada lagi satu lagi, itu untuk adalah nilai temperaturnya. Kita scan F. Nah, jadi kalau kalian caranya beda atau langkah-langkahnya beda nggak apa-apa ya. Karena emang banyak cara sih, yang penting hasilnya sama, itu intinya. Nah, jika temnya di bawah 0, ya udah count-nya nambah 1. Berarti ada nih, nambah 1 nih yang di bawah 0 suhunya gitu. Nah, kalau udah selesai nih, oh ya, I++ jangan lupa. Agar file-nya nggak endless. Nah, udah kelar, ya udah baru kita print nilainya dari si count-nya. Ada berapa banyak sih suhu yang di bawah 0? Aku coba ya, aku copy. Aku coba paste di sini. Nah, enter. Nah, cuma ada satu kan, sesuai satu. Nah, gitu. Nah, aku bakal jelasin tentang kodenya. Jadi aku bikin dulu banyak temperatur variabel, habis itu aku input banyak temperatur berapa, ada 3, enter, ya udah.
Habis itu aku bikin ada lagi variabel i itu 0, ada count 0, sama term 0. I itu untuk sebagai patokan dia tuh bakal loop seberapa banyak. Count itu untuk nyimpen ada berapa banyak sih temperatur yang di bawah 0, dan term itu adalah untuk nyimpen nilai temperatur yang baru di input. Nah, jadi aku sama kan i sama dengan 0. 0 kurang dari 3 kan, berarti ada aman. Lanjut. Baru abis itu dia bakal minta tuh inputan untuk masukin ke term, yaitu 5 aku input. Nah, gecer enter ya, oke, aku enter kan. Oh enggak, aku nggak enter bahkan. Jadi ini harusnya nggak ada. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah, abis itu setelah aku input, habis itu aku di sini kan aku jika temperaturnya kurang dari 0, maka count-nya tambah 1. Cuma kan dia kan ini apa namanya? 5 ya, dalam artian lebih dari 0. Jadi otomatis count-nya nih ya tetap sama, tetap 0, nggak nambah. Jadi ini di skip. Nah, maksudnya tambah 1 i-nya. Jadi dari 0 jadi 1. Nah, lanjut lagi. 1 kurang dari 3. Iya, betul. Ya udah, berarti scan F, kita scan, baru kita apa namanya nih? Kita kita input. Jadi kan minus 10 tuh. Nah, habis itu udah kita input, kita cari lagi minus 10 kan kurang dari 0, berarti count-nya nambah jadi 1 kan count-nya. Nah, habis itu tambah lagi i-nya jadi 2 dari 1 kan i-nya. Nah, setelah itu dia cek lagi 2 kurang dari banyak temperatur. 2 banyak temperatur kan 3. 2 kurang dari 3, iya, berarti udah dia scan lagi. Udah isi 15. Nah, baru 15 kan enggak lebih dari 0, berarti ini skip. Baru ditambah 1 jadi 3. 3 kurang dari 3, enggak. Ya udah, berarti ini kelar, kita print nilai dari count. Yang mana nilainya adalah 1 kan tadi. Itu dari si minus 10 ini. Nah, gitu. Nah, kalau udah kelar, udah jadi nih hasilnya programnya. Kita udah yakin nih, wah ini bener nih seharusnya gitu. Nah, kita copy aja semuanya, atau Ctrl Alt, baru Ctrl C, atau copy. Setelah itu, kita ke Vjets-nya. Baru di bagian atas kiri ada Submit. Kita klik. Ini kalian bisa submit berkali-kali aja, jadi nggak usah takut salah. Kita tinggal paste. Nah, ini tuh share ini bebas. Kalau kalian misalkan, kalian mau share nih kode kalian, di orang lain nih, member lain, yang mungkin kesulitan, nanti mereka juga bisa lihat nih, kode kalian bisa sebagai referensi, atau mungkin uh, untuk lihat gitu loh, atau untuk contekan itu juga bisa. Nah, kalian tuh yes, jadi nanti mereka bisa lihat. Tapi kalau kalian no, itu nanti mereka nggak bisa lihat itu. Jadi kayak istilah privat itu. Nah, habis itu uh, yang ini itu bebas. Kalian mau pakai C atau C++, karena kan ingat kalau C++ itu bisa mengandung C. Tapi kalau C kan nggak bisa mengandung C++. Nah, karena aku codingnya di C, berarti aku bisa dua nih, antara ini sama ini. Nah, aku coba C aja. Bebas sih yang mana. Kalau C nggak bisa, coba pakai C++. Nah, habis itu udah selesai, tinggal submit. Nah, tunggu deh prosesnya. Nah, di sinilah bisa muncul yang aku bilang tadi itu, apa namanya, kayak time error atau runtime error. Nah, itu bisa muncul di sini. Nanti kita tunggu. Nah, dia lagi compile. Berhasil nih berarti. Berhasil di compile. Tunggu sampai dia selesai. Oh, lagi di run. Oke. Tunggu dulu. Kalau jawaban kalian salah, nanti juga ditampil di sini. Nah, accepted nih. Berarti jawaban aku udah benar nih. Nah, ini nilainya sih. Ini kayaknya kalau nggak salah, setahu aku, banyaknya percobaan yang diberikan kepada kita. Berarti ini udah benar nih, udah sukses deh. Gitu. Nah, oh ya, sama satu lagi ya. Ini cuma sampel input. Dalam artian inputnya itu belum tentu cuma dua ini doang gitu. Bisa jadi ada lagi input-input lainnya, tapi dia nggak kasih tahu gitu. Dia cuma bocorin cuma dua input gitu. Cuma dia bocorin dua input kayak gini. Nah, nah input-input lainnya itu ya kita bisa coba-coba sendiri lah ya. Kan yang penting kan kita tahu tuh jenis inputnya kayak gimana sih, struktur inputnya. Yang pertama banyak temperatur, yang kedua temperaturnya. Nah, kita bisa modif-modif sendiri inputnya buat lihat hasil outputnya benar nggak sih, sesuai nggak sih dengan yang seharusnya. Gitu. Gitu. Berarti ntar kalian kan kerja yang B gitu. Nah, ini ada jumlah waktunya ya. Ntar aku panjangin lagi sih untuk kalian bisa latihan juga gitu loh.
kalau kalian mau. Gitu. Ya, kira-kira seperti itulah. Selamat belajar, guys.